Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan acara pada hari ini membacakan hadis-hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita doa-doa dan zikir-zikir sepanjang hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari kitab Hisnul Muslim, benteng seorang muslim, kita sudah sampai atau memasuki bab yang ke-13, bab du'a'u duhulil masjid, doa masuk masjid. Dalam hadis dikatakan ini liqauli Anas bin Malikin, berdasarkan perkataan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada Anas. Anas bin Malik berkata, minas sunnati, termasuk sunnah, idza dakhaltal masjidah, apabila engkau masuk masjid, antabda'a, bahwasanya engkau memulai masuk masjid, birijlikal yumna, dengan kaki kamu yang sebelah kanan, kata Anas bin Malik. Wa idza kharajta, dan apabila engkau keluar dari masjid, antabda'a, bahwa engkau memulai keluar dari masjid, birijlikal yusra, dengan kakimu yang kiri. Itu Nabi mengajar begitu. Kalau kamu masuk masjid, mulailah melangkahkan kakimu yang sebelah kanan masuk masjid. Waktu keluar masjid, mulai melangkahkan kakinya yang keluar masjid itu kaki kiri dulu. Itu diajari oleh Nabi kayak begitu itu. Dan itu nanti dalam hadis lain berlaku untuk semua tempat-tempat yang baik. Mau masuk rumah, kaki kanan dulu. Keluar rumah, kaki kiri dulu. Dan ini seringkali kita enggak memperhatikan, karena udah otomatis gitu. Keluar rumah, masuk rumah, udah enggak ingat lagi sunnah Nabi ini, enggak ingat lagi ajaran Nabi ini. Nah, waktu mau masuk kamar mandi kan tempat yang enggak baik itu, tempat najis. Kaki kiri dulu, keluar dari kamar mandi, kaki kanan. Ya. Masuk ke tempat-tempat yang baik-baik itu kaki kanan dulu, keluar dari tempat yang baik kaki kiri. Mau masuk ke tempat yang kurang baik, kaki kiri dulu, keluar dari tempat yang kurang baik, kaki kanan dulu. Itu begitu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih, syarat sahihnya berdasarkan kesahihan Imam Muslim, dan Imam Zahabi mencocokinya. Wa akhrajahul Baihaqi, dan telah mengeluarkan hadis ini juga Imam Al-Baihaqi di kitabnya Sunanul Kubra, Sunan Al-Baihaqi di juz 2 halaman 442. Wa hasanahul Albani, dan Syekh Albani menghasankan hadis ini dalam kitabnya fi silsilatil ahadits sahihah, kitab tentang silsilah atau rantai hadis-hadis yang sahih, rantai sanad hadis yang sahih. Di kitabnya di hadis nomor 2478. Wa yaqulu, Nabi mengatakan menurut riwayat Anas, apabila seseorang di antara kamu masuk masjid, maka mulailah melangkahkan kakimu ke dalam masjid dengan kaki kananmu. Wa yaqulu, dan berkata dan mengucapkan ini doa masuk masjid yang kita belum biasa mengamalkannya. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Masya Allah. Mau masuk masjid itu diajari oleh Nabi berlindung kepada Allah. Ya, dari apa? Dari setan. Karena setan itu bisa masuk ke masjid juga, Pak.
Setan itu loh bisa masuk ke masjid. Itu sebabnya seseorang di antara kita ini kadang-kadang bertengkar, bermusuhan, sampai yang satunya meninggalkan masjid kita ini. Ada orang ini beberapa hari aku nggak pernah lihat orang ini kemana, ternyata sudah pergi. Nggak pernah datang ke masjid ini. Gara-gara kelakuan seseorang di antara sampeyan. Berita yang masuk ke telinga saya itu. Orang ini nggak pernah datang gara-gara ini si Anu sama si Anu ini bertengkar. Nah, kenapa bisa bertengkar? Ya karena setan itu tadi. Setan ada di antara kita yang ada di masjid ini. Tapi saya tanya, kemana perginya? Oh, dia tetap ngaji, ya sudah. Asalkan dia tetap ngaji nggak apa-apa. Ngaji di tempat lain rupanya dia. Ngaji di tempat lain, nah, yang nggak baiknya terus jelekin pengajian kita ini. Itu nggak baiknya di situ. Boleh-boleh aja orang mau ngaji di mana aja boleh, kok yang penting ngaji. Tapi nggak usah menjelek-jelekan tempat pengajian yang lainnya, nggak usah. Hilang pahalanya nanti. Percuma dia ngaji kemana-mana, tapi menjelekkan majelis-majelis yang lain. Ya, kembali ke sini ya Bapak Ibu sekalian. Nabi mengajari kepada kita ketika kita masuk masjid mengucapkan a'udzubillahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhihil karim, dan aku berlindung dengan wajah Allah yang mulia. Nah, maksudnya dengan Allah yang maha mulia, wa sultanihil qadim, dengan kekuasaannya yang kekal. Aku berlindung minasyaitonir rajim, dari setan yang dirajam, setan yang terkutuk. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, ya, zikir ini diriwayatkan dalam hadisnya Imam Abu Dawud di hadis nomor 466. Itu. Kemudian ada lafal yang lain, bunyinya cuma bismillah wassalatu. Cuma hadis ini yang meriwayatkan Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina itu banyak hadisnya yang dhaif. Cuma hadis ini, khusus hadis ini oleh Syekh Albani dinyatakan hasan. Ya. Bismillahi, jadi ada doa masuk masjid yang bunyinya Bismillahi wassalatu. Ini. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu doa yang sering kita amalkan. Waktu kita mau masuk masjid, kita mengucapkan Bismillahi, dengan nama Allah, wassalatu wassalamu, dan semoga selawatnya Allah, wassalamu, dan keselamatan Allah ala Rasulillah, tetap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lalu berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma, ya Allah, iftah, bukakanlah li untukku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, ini hadis sahih ini, bukan hadis yang hasan, hadis sahih. Jadi ini lebih baik daripada yang tadi. Doa ini derajat hadisnya lebih baik. Karena yang tadi itu hasan, yang ini sahih. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Karena ketika kita masuk masjid, tujuan kita masuk masjid itu seperti yang dibaca oleh imam kita tadi waktu sholat subuh. Imam kita tadi waktu sholat subuh itu membaca surat An-Nur. Itu di ayat berapa itu Pak? Ada yang ingat ayatnya enggak? Ayat 19, 20 atau berapa itu? Nurun ala nur, itu ayat berapa itu? Ada yang tahu? Udah ketemu?
Ayat berapa Pak, Bu? Allahu nurus samawati wal ardh. Itu tadi loh. Ayat berapa? Ya? 34. 34. 35. Ayatnya 35. Ini loh. Ayat 35. Nah, ayat 36 nih yang dimaksudkan, yang saya maksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Fi buyutin, di dalam rumah-rumah, maksudnya di dalam masjid-masjid. Buyut ini buyutillah, dalam rumah-rumah Allah, di masjid-masjid itu adzinallahu, Allah mengizinkan, Allah memberi izin, anturfa'a, bahwasanya ditinggikan, wa yudhkara, dan bahwasanya diingat, fiha, di dalamnya, di dalam masjid itu, ismuhu, namanya. Allah mengizinkan kepada hamba-hambanya untuk meninggikan nama Allah dan mengingat nama Allah di dalam masjid-masjid. Yusabbihu lahu, berselalu bertasbih kepadanya, selalu memahasucikan kepadanya, fiha, di dalamnya, di dalam masjid-masjid itu, bil huduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Jadi berzikir, zikir pagi dan petang. Zikir pagi itu sudah sholat subuh, zikir petang itu sudah sholat asar. Kita diajari oleh Nabi mengucapkan banyak zikir di waktu pagi sesudah sholat subuh, dan di waktu petang sesudah sholat asar. Zikir pagi dan petang. Nanti kita akan ketemu juga hadis-hadisnya dalam kitab ini ya. Di dalam rumah-rumah Allah itu maksudnya di dalam masjid-masjid itu Allah mengizinkan untuk ditinggikan namanya dan diingat, disebut namanya, dengan selalu bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Ini ayat 36 dari surat An-Nur. Yang kalau kita lihat maknanya atau tafsir dari ayat ini dari kitab tafsir yang kecil ya. Ini dari kitab tafsir Mukhtasar tafsir, mana ini? Mukhtasar tafsir. Nah, bukan. Nah, ini. Ayat 36. Nih. Ini sambungan dari ayat sebelumnya sih, ya. Ayat sebelumnya itu kan dikatakan ayat sebelumnya itu ayat 35 ya. Allahu nurus samawati wal ardh
mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil huduwi wal asal. Nah, ini Allahu nuru samawati wal ard. Allah itu cahayanya memenuhi cahaya langit dan bumi, mengalahkan cahaya yang ada di langit dan bumi. Ya. Wahadi man fihima, dan Allah yang memberi petunjuk siapa saja yang ada padanya, pada keduanya. Jadi makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, semuanya mendapat petunjuk dari Allah. Allah yang memberi petunjuk kepada makhluk-makhluknya ini. Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nuri kamishkatin dan seterusnya. Ini tadi ayat 35 kan. Nah, ini. Dan seterusnya lalu sambungannya di ayat tadi itu. Nah, ini. Yukidu hampir-hampir hadal masabih, pelita-pelita ini maksudnya cahaya-cahaya Allah yang Allah adakan fi masajidin, ya, fi buyutin maksudnya fi masajidin, fi buyutin adzinallahu ayyudhkara apa tadi? Fi buyutin adzinallahu apa tadi? Bunyi ayatnya? Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Nah, itu maksudnya fi masajidin, di masjid-masjid, fi buyutin maksudnya fi masajidin. Adzinallahu ain an turfa'a, ya, amarallah, Allah memerintahkan an turfa'a, untuk ditinggikan, ayya'lu, untuk manusia ini meninggikan qadraha, kekuasaan yang ada di masjid-masjid Allah, kemuliaannya, qadraha, kemuliaan masjid-masjid tadi, wa bina'uha, dan membangunnya. Seperti kita ketahui, membangun masjid, mengurus masjid itu pahalanya besar. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan kecil hati. Kalau cuma jadi tukang sapu masjid, tukang ngepel masjid, jangan kecil hati. Itu amalan mulia itu. Lebih baik menjadi tukang sapu masjid, tukang ngepel masjid, daripada tukang ngepel kementerian yang banyak koruptornya di dalamnya. Gajinya gede, iya, tapi isinya koruptor. Kalau masjid kan isinya orang-orang yang mau sholat, orang yang baik-baik, orang yang mau beramal soleh. Walaupun ada juga orang jahat masuk masjid, juga ada juga, karena mau mencuri. Ikut-ikut sholat, pura-pura sholat, keluar ngambil sandal orang, keluar ngambil motor orang. Ada juga manusia seperti itu. Tapi pada umumnya masjid kan tempat orang yang baik-baik, ya, jadi jangan kecil hati cuma jadi penyapu masjid. Nabi Muhammad SAW aja suatu ketika melihat jamaahnya ada yang nggak hadir. Ini siapa yang nggak hadir ini? Beliau lihat, mana ibu-ibu tua
tukang sapu masjid kok nggak ada? Mana itu ibunya itu? Ibu-ibu tua yang biasa menyapu masjid kok nggak kelihatan? Nabi nanya. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah udah meninggal. Hah? Kenapa kamu nggak bilang saya? Cuma tukang sapu aja. Oh, dimarah mereka oleh Nabi. Kenapa kamu nggak kasih tahu saya kalau dia meninggal? Akhirnya Nabi datangi kuburannya kan. Beliau menyolati di atas kuburnya itu. Itu tukang sapu masjid dihargai oleh Rasulullah. Jadi sudah jangan meremehkan tukang sapu masjid. Dan kita jangan meremehkan siapapun manusia ini. Karena kita sendiri kalau diremehkan juga enggak suka kan, enggak senang. Nah, makanya kita jangan suka meremehkan orang ya. Nah, kembali ke sini. Jadi Allah mengizinkan kepada manusia ini untuk meninggikan kemuliaan masjid dan membangun masjid, wa yudhkara dan diingat fiha di dalam masjid itu ismuhu namanya. Dengan apa? Misalnya bil adzan, dengan adzan. Tukang adzan juga begitu. Muadzin itu punya keutamaan, tapi muadzin yang benar, yang adzannya benar. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzan yang benar itu bagaimana? Suaranya tinggi, suaranya merdu, tapi jangan merusak kaidah tajwid. Ya. Seperti Bilal kalau adzan itu cuma Allahu akbar, Allahu akbar, keras. Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan Allahu akbar. Allahu akbar, bukan begitu. Allahu akbar. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan diewer-ewer. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kita aja cukup. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu aja masih kepanjangan kalau guru saya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah, gitu aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak usah begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah. Hayya 'alas shalah. Itu aja sudah. Hayya 'alas shalah. Kalau kita kan enggak puas. Hayya 'alas shalah. Panjang banget. Hayya 'alas shalah. Diketawain sama saya orang Timur Tengah. Ya, dan apa nyanyi nih? Dan itu memanggil orang. Manggil orang enggak usah pakai nyanyi-nyanyi. Yang keras, yang penting suaranya keras, lafalnya jelas, benar. Di Mekah pun saya belum pernah dengar adanya yang duewer-ewer tuh. Yang paling terkenal yang biasa itu kan, yang suaranya bagus, tinggi, tapi juga enggak terlalu panjang itu. Enggak panjang sekali seperti kita di sini. Ya, tapi kalau orang enggak paham ya ditegur itu malah marah dia. Padahal adzan itu ibadah. Bagaimana Nabi kita mengajari adzan, itu yang kita jalani. Makanya Nabi kita memilih muadzin itu hanya 2 orang aja muadzin zaman Nabi ketika Nabi masih hidup. Yang dipilih satu Bilal, yang kedua Abdullah bin Umi Maktum. Yang muadzin Nabi ada dua orang itu aja, enggak ganti-ganti. Kalau kita kan ganti-ganti. Kita belum punya muadzin tetap ini. Muadzinnya ganti-ganti. Harusnya muadzin itu tetap.
imam itu juga tetap. Makanya imam ada imam rawatib, ya, imam yang selalu mengimami tertentu orangnya. Boleh satu orang, boleh dua orang, gantian atau lebih juga boleh. Ya, muadzin itu harusnya cuma satu, paling ya dua, yang satunya berhalangan ganti yang satunya, gitu loh. Ya, dah. Jadi masjid itu tempat yang mulia. Tempat yang paling mulia di muka bumi itu masjid, Pak, bukan kantor istana presiden, bukan. Ini saya teriakkan biar tahu semua orang. Masjid itu tempat yang paling mulia di muka bumi. Bukan musola, bukan, masjid. Yang di dalamnya dilaksanakan sholat 5 waktu dan di dalamnya diselenggarakan sholat Jumat. Itu namanya masjid, masjid jami, masjid tempat dilaksanakannya sholat Jumat. Kalau musola kan nggak bisa kita melaksanakan sholat Jumat di musola, nggak memenuhi syarat 40 orang jamaahnya. Nah, kembali ke sini ya, masjid itu tempat yang mulia, makanya ketika kita mau masuk masjid diajari oleh Nabi untuk mengamalkan ajaran-ajaran Nabi tentang tata cara masuk dan keluar masjid. Ini babnya sedang membicarakan bab tentang doa masuk masjid. Baca apa? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam dari riwayat lain, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Allahumma gfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Aku mau masuk masjid ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Kalau doa yang tadi, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu yang sahih ya. Dan ada lagi yang tadi sebelumnya, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wasultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, itu masjid adinallahu fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuh. Telah diizinkan oleh Allah ya di dalam rumah-rumah Allah untuk ditinggikan nama Allah dan disebut nama Allah. Dengan apa cara meninggikan nama Allah? Dengan adzan, ini tafsirnya. Wa zikri, dan dengan zikir. Wa sholati, dan dengan sholat. Jadi masjid itu dipakai untuk adzan, untuk zikir, untuk sholat. Nah, kita sudah melaksanakan ini, sudah zikir, sudah sholat juga sudah. Yang belum dan tidak termasuk diajarkan oleh Nabi, di dalam masjid ngerembuk urusan dunia. Nah, ini nggak boleh. Jual beli dalam masjid nggak boleh. Transaksi dagang dalam masjid nggak boleh. Dilarang itu oleh Nabi. Ya, jualan di dalam masjid itu nggak boleh. Nawarkan dagangan dalam masjid juga nggak boleh. Urusan jual beli dalam masjid dibahas nggak boleh, kecuali hukum-hukum jual beli. Nah, itu boleh. Membicarakan hukum-hukum jual beli dalam masjid itu boleh, karena itu Islam punya aturan sendiri dalam soal jual beli. Ya. Kemudian yusolli fiha, orang sholat di dalam masjid. Untuk apa sholat? Ibtigha'a mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Awalan nahar wa akhirahu, baik di permulaan siang, di pagi hari seperti ini, wa akhirahu, dan di akhir siang, yaitu di sore hari. Nah, ini maksud ayat 36 tadi. Fi buyutin adinallahu, ya, di dalam rumah-rumah itu, di dalam masjid-masjid itu, ya. Adinallahu, Allah telah memberi izin anturfa'a wa yulkara fi hasmuh, untuk ditinggikan dan disebut di dalamnya namanya.
bihulahu, bertasbih, selalu bertasbih kepadanya, kepada Allah, fiha, di dalamnya, di dalam masjid, bil huduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Terus lanjutan ayat ini bagus lagi ini. Siapa yang bisa berbuat seperti itu? Siapa orang, manusia yang bisa selalu meninggikan nama Allah di dalam masjid, yang selalu bisa bertasbih, berzikir di dalam masjid? Tidak semua orang. Tapi kata Allah, ini di ayat 37. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang itu adalah para laki-laki, para orang-orang yang la tulhihim, tidak melalaikan kepada mereka, tijaratun, urusan dagang, wala bai'un, dan tidak pula urusan jual beli, an dzikrillah, dari berzikir mengingat kepada Allah, wa iqamis shalah, dan orang-orang yang tidak jadi orang-orang yang tidak terlalaikan untuk tetap ingat kepada Allah, wa iqamis shalah, dan untuk tetap menegakkan shalah, wa ita'iz zakah, dan tetap menunaikan membayar zakat. Orang-orang itu orang-orang yang khusus itu, yang tidak terlalaikan oleh urusan perdagangan maupun urusan jual beli. Jadi urusan yang penting bagi laki-laki ini, laki-laki yang dipuji oleh Allah ini, adalah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, tidak pernah lupa karena urusan dagang, karena urusan jual beli, karena urusan dunia. Tidak pernah lupa dari mengingat Allah, dari menunaikan sholat, dari membayar zakat. Kenapa? Yakhafuna yawman tataqallubu fihil qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang selalu takut kepada suatu hari yang tataqallabu, akan terbelalak, akan terbelalak, ya, atau bolak-balik, fihi, pada hari itu, al-qulubu wal absar, hati manusia dan penglihatan manusia. Mereka takut kepada hari yang di hari itu hati manusia akan takut, ya, kaget, takut, terkejut dan takut. Demikian juga penglihatan manusia, yaitu di hari akhirat nanti. Liyajziyahumullah, hari akhirat itu yang ditakuti oleh mereka, orang-orang beriman yang selalu bertasbih kepada Allah di dalam masjid, selalu berzikir kepada Allah di dalam masjid, selalu menunaikan sholat, selalu bersedekah. Liyajziyahumullah, untuk Allah memberi balasan kepada mereka, ahsana ma'amilu, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan, wa yazidahum min fadlih, dan agar Allah memberi tambahan kepada mereka nikmatnya, karunia-Nya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah itu akan memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tanpa hitungan. Orang-orang beriman ini, kerjaan orang-orang beriman itu, orang-orang beriman itu sobone ning masjid. Orang beriman itu sukanya ke masjid. Nah, kalau orang-orang kafir enggak suka ke masjid. Orang munafik enggak suka ke masjid, terpaksa ke masjid. Nah, kalau kita mengaku beriman, mestinya kita masuk ke masjid itu meringankan langkah kita ke masjid, enggak keberatan ke masjid itu.
Tuh, kalau kita beriman. Kalau kita masih berat ke masjid berarti kita belum beriman. Nah, ini loh. Ya. Allahumma fillah. Itu tadi mana tadi ini? Doa masuk masjid. Doa yang barusan tadi yang meriwayatkannya Imam Muslim. Lalu ada lagi doa yang bunyinya begini. Wa fi Sunan Ibnu Majah, dan dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah min hadis Fatimah, yaitu berasal dari hadisnya Fatimah radhiyallahu anha, anak putri Rasulullah SAW. Fatimah radhiyallahu anha mengajarkan bahwa Rasulullah SAW mengajari beliau kalau mau masuk masjid berdoa seperti ini. Allahumma firli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah li untukku dzunubi, dosa-dosaku, waftahli, dan bukakanlah untukku ya Allah abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Jadi ketika kita masuk masjid, kita baca doa ini, kita minta kepada Allah supaya satu, dosa kita diampuni, karena lama sekali kita nggak pernah ke masjid, atau lama sekali kita hidup jarang ke masjid. Kok tiba-tiba kita masuk masjid? Minta ampun dulu sama Allah. Yang kedua, di masjid itu orang disuruh oleh Allah untuk ingat nama Allah, untuk menyebut nama Allah, untuk bertasbih, banyak-banyak bertasbih kepada Allah. Supaya apa? Nanti Allah kasih rezeki pada kamu, pada kita. Jadi kalau kita kepingin dapat rezeki, minta ampun sama Allah, ke masjid, minta ampun, terus berdoa, waftahli abwaba rahmatik, dan bukakanlah untukku ya Allah pintu-pintu rahmatmu. Rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu berupa apa? Kesehatan, itu rahmat Allah. Rezeki yang gampang, yang luas, yang barokah, itu rahmat Allah. Ilmu, itu rahmat Allah juga, ya, dan sebagainya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Dia menuliskan dalam kitab Sahih Ibnu Majah, kitab sahihnya Sunan Ibnu Majah. Ya. Itu doa masuk masjid. Waktu keluar masjid juga diajari kita oleh Nabi, sebagaimana tertulis di bab yang ke-14 ini, doa ul khuruji minal masjidi, doa keluar dari masjid. Nabi Muhammad SAW menurut hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Albani, ya, di hadis nomor 2478. Ya, Nabi kita mengajari kalau kamu mau masuk masjid, kalau seseorang di antara kalian masuk masjid, ya beda'u, hendaknya memulai keluar masjid maksud saya. Ketika seseorang di antara kamu, di antara kalian keluar masjid, ya beda'u, dia memulai birijlihil yusra, dengan kakinya yang kiri. Waktu keluar masjid itu kaki kiri yang dikeluarkan lebih dulu. Lalu berdoa wayakulu, dan berdoa bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, dengan nama Allah dan salawat dan salam semoga tetap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, inni as'aluka min fadlik. Sesungguhnya aku minta kepadamu ya Allah. Ya, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku minta kepada engkau ya Allah min fadlik, dari karuniamu, dari rezekimu. Allahumma ya Allah i'simni, Allahumma simni, Allahumma simni ya Allah, jagalah aku minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk itu ya Allah. Jadi minta ampun kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari pengaruh setan. Karena setan di dalam masjid juga bisa masuk, Mak. Dia baru lari kalau azan. Kalau ada azan, setan itu semuanya keluar lari meninggalkan masjid. Selesai azan balik lagi ke masjid dia. Qomat, lari lagi dia keluar dari masjid. Setan-setan itu. Nanti selesai qomat, masuk lagi ke masjid, ganggu orang yang sholat. Tuh setan itu kerjaannya kayak gitu tuh. Setan itu berjihad juga, Pak, tapi di jalan kesesatan, di jalan tauhid, jalan kesesatan. Nah, kita manusia yang beriman juga harus berjihad juga, berjihad bersungguh-sungguh dalam beramal kebaikan. Nah, gitu ya. Ini dua bab doa ke masuk masjid dan keluar masjid. Terus berikutnya bab apa ini?
Babu azkarul adzan, bab zikir-zikir di seputar adzan. Pada waktu adzan pun ada zikirnya. Bagaimana zikirnya? Menurut hadis nomor 22 ini, yaqulu, seseorang yang beriman ketika mendengar adzan, yaqulu, dia mengucapkan misla, seperti ma yaqulul muadzinu, apa yang muadzin ucapkan. Ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, kita diam, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, kita mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu seseorang beriman mengucapkan seperti apa yang muadzin ucapkan, illa, kecuali fi, pada ucapan muadzin hayyalas shalah atau hayyalal falah. Nah, ketika muadzin mengucapkan hayyalas shalah dan hayyalal falah, fayaqulu, maka seseorang di antara kamu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Al-Bukhari, di hadis nomor 611. Dan dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor Al-Bukhari di hadis nomor 611 dan 613, di Sahih Muslim di hadis nomor 383. Itu ya. Jadi ketika adzan, tirukan suara muadzin tadi. Ya. Lalu zikir yang kedua, ketika orang adzan, kita diajari oleh Nabi untuk mengucapkan doa sesudah adzan. Ini doanya. Di antaranya ini. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Loh, ada doa seperti ini juga nih, Pak. Ya, ketika kita sudah mendengar azan. Ya kan, muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah kan itu, kita mengucapkan wa ana asyhadu, dan aku juga bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, yang sendirian dia, yang maha esa dia, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad, dan Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya, utusan Allah. Terus raditu billahi rabba, aku telah ridho dengan Allah sebagai Tuhan, wa bi Muhammadin rasula, dan dengan Nabi Muhammad sebagai rasulnya, sebagai utusannya, wa bil islami dinan, dan dengan Islam sebagai agama. Aku ridho Tuhanku Allah, aku ridho Muhammad itu Rasul Allah, dan aku ridho Islam sebagai agama. Ini yaqulu dzalika, seseorang mengucapkan itu akibat, di belakang tasahudil muadzin, tasahudnya muadzin. Jadi doa ini dibaca bukan selesai ketika selesai adzan, tapi ketika muadzin selesai mengucapkan dua syahadat tadi. Ketika muadzin sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu baca ini, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu raditu billahi rabba wa bil Muhammadir rasula wa bil islami dina. Nah, kita enggak pernah baca ini kan? Ya karena belum tahu. Nah, sekarang dikasih tahu biar tahu. Nah, jadi ini diucapkan di belakang tasahudnya muadzin. Nah, berikutnya yang ketiga,
Setelah muadzin selesai azan, kita disuruh berselawat dulu kepada Nabi. Menurut hadis nomor 24. Yusolli ala Nabi, seseorang di antara kalian hendaknya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi, sesudah selesainya min ijabatil muadzin, menjawab suara muadzin. Jadi ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Raditu billahi rabba wa bil rasuli nabiyya wa bi Muhammadin rasulah. Wabil islami dina. Karena bilang hayya 'alas shalah, kita la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus selawat dulu kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, paling sedikit itu. Atau orang lain mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga begitu. Terus sesudah selesai menjawab muadzin, baru doa sesudah adzan. Yaqulu, lalu dia mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Yang di belakang ini tambahan ini. Yang di kitab Sahih Bukhari hanya sampai wa'attah ini saja. Ya. Tambahannya itu dari riwayat hadis yang lain. Boleh aja, innaka la tukhliful mi'ad, boleh ditambah seperti itu. Lalu setelah itu apalagi yang diucapkan sesudah mendengar azan? Yad'u, seseorang di antara kalian berdoa li nafsihi, untuk dirinya, bainal adzani wal iqamah, di antara adzan dan qomat. Karena doa di antara adzan dan qomah itu kata Nabi, fa inna doa, karena sesungguhnya doa hina idzin, di waktu itu, doa di antara adzan dan qomat itu la yuraddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Ini kesempatan, Pak. Habis adzan sebelum qomat, kita habis adzan kan salat tahiyatul masjid atau salat qobliyah. Berdoa, sempatkan berdoa. Sampai perlu apa? Yang paling perlu waktu itu, paling mendesak apa? Perlu uang, ya minta uang, ya Allah saya minta uang, ya Allah uang, saya nggak punya uang, ya Allah saya minta uang, gitu. Nggak usah malu-malu, tapi nggak keras-keras juga. Ya Allah saya minta uang, ya Allah, gitu loh Pak. Ya Allah saya minta sembuh, ya Allah, sakit saya, ya Allah, saya sakit sudah berapa lama ini, ya Allah. Pak Haji Wahid itu masih sakit terus, ya Allah, sembuhkan Pak Haji Wahid itu, ya Allah. Nah, bagi kita mendoakan Allahumma shfi Haji Wahiduddin. Kalau Bu Wahid bilang, ya Allah sembuhkan suami ulun, ya Allah, kalau sembuh maka sidin ngobati orang terus sambil duduk menyuntik orang itu. Aku dengar katanya beliau nyuntik orang sambil duduk karena mau berdiri sakit. Ya sedang diuji Pak Wahid ini. Lama kan jarang kita lihat Pak Wahid itu sakit, ya, jarang tuh. Beliau lebih sehat daripada saya itu. Aku masih sering sesak napas lah, ambeien lah, apalah. Beliau nggak pernah sakit. Hari-hari ini baru dikasih sakit ini. Nah jadi ya, waktu sakit kita disuruh sabar, waktu sehat kita disuruh bersyukur. Nah itu aja tugas kita dalam hidup ini. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian, sudah sampai bab yang ke-13, bab 15. Berikut nanti insyaallah kita sambung bab yang berikutnya. Nah, ini nanti ada bab banyak bagus-bagus semuanya ini ya. Sampai sini aja dulu untuk pagi hari ini.
Kita mohon kepada Allah, saya memohon kepada Allah untuk kesehatan kita semuanya. Allah, kita mohon kepada Allah agar Allah memberi kepada kita semuanya kesehatan dan kekuatan, kemudahan dan keberuntungan dalam hidup kita, kemudahan dan keberuntungan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, baik urusan rumah tangga kita masing-masing maupun urusan memelihara, mengasuh anak-anak dan cucu-cucu kita. Allah, kita mohon kepada Allah agar Allah memberi pada kita semuanya rezeki yang luas dan barokah, rezeki yang banyak tapi barokah, rezeki yang halal, yang sulit dicari tapi Allah mudahkan kepada kita. Allah, kita mohon kepada Allah supaya memberi pada kita semuanya istiqomah dalam kebaikan dan husnul khotimah di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.